Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, tentunya di dalam jamiah yang selalu mengajarkan kita mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan selalu para guru kita, wabil khusus Kiai Haji Nur Khalis mata'anallah bihayatih wa bi'ulumih, amin, selalu menghimbau kepada kita untuk selalu menambah mahabbah kepada Rasulullah SAW. Ditambah lagi kita semakin dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita melihat anak cucu Rasulullah SAW, para habaib datang di majlis ini. Ada Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, ada Habib Nizar, ada Habib Agil, Habib Umar Al-Haddad, Habib Abu Bakar bin Ali, Akhina Ali Uraidi, Habib Muhammad bin Abdullah. Banyak para habaib datang ke sini. Ini semua alhamdulillah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satu hal yang lebih indah, yang lebih nikmat melebihi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu an pernah ditanya oleh muridnya Syekh Ahmad bin Mubarak. Isi pertanyaannya begini: wahai guruku, apakah ada kenikmatan yang lebih daripada surga? Apakah ada kenikmatan di dunia ini yang melebihi surga? Dijawab oleh gurunya Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, iya, ada kenikmatan di dunia yang melebihi kenikmatan surga, yaitu ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan fid dunya. Melihat Rasulullah SAW secara langsung, dalam keadaan jaga melihat Rasulullah SAW, bukan mimpi, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW di dunia ini. Itu lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Makanya para wali-wali Allah itu gak kepingin lagi dengan surga. Mengapa? Karena mereka sudah merasakan kenikmatan yang lebih daripada surga. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan, surga itu dengan berbagai keindahannya, berbagai kenikmatannya, aku tidak tertarik. Hanya saja aku ingin masuk surga karena di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenikmatan seperti ini harus kita kejar di dunia ini. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
Seseorang itu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqadhah, secara langsung, keadaan jaga, itu setelah melewati 140.000 makom. Ada makom abdal, ada makom autad, itu ada makom terus sebanyak 140.000 sudah dilewati baru bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dengan yaqadhah. Tapi di sini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengomentari, jangan menganggap itu sesuatu yang mustahil. Jangan engkau merasa hal itu hal yang berat, hal yang sulit. Jikalau engkau ada mahabbah kepada Rasulullah SAW, engkau ada kerinduan kepada Rasulullah SAW, lidahmu selalu bergerak untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, niscaya engkau akan dapatkan hal itu. Engkau akan dapatkan hal itu. Lihat dulu bagaimana ada cerita Al-Habib Ahmad bin Ali Bafaqih, Habib Ahmad Jogja itu. Beliau ketika ada kesulitan, nggak ada yang diingat kecuali Rasulullah SAW. Dia akhirnya masuk masjid, masjidnya dikunci. Ketika tengah-tengah masjid dikunci, subhanallah, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang tadi mengatakan, ya Ahmad, inna fatahna laka fatham mubina. Kata Ahmad, siapa engkau? Aku adalah datukmu, Muhammad Rasulullah SAW. Ini bukan mimpi, secara langsung. Nah, bayangkan bagaimana Rasulullah SAW itu begitu sangat cinta kepada umatnya. Ketika umatnya sedikit rindu saja, Rasulullah SAW langsung datang. Kita mau dekat sedikit kepada Nabi, Nabi lebih senang dekat kepada kita, lebih banyak. Kita sholawat sedikit, dibalas sholawat yang banyak. Maka jangan dianggap itu suatu hal yang mustahil. Disebut oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya di Hadramaut itu ada seorang wali perempuan. Ini lagi-lagi mengingatkan kita bahwasanya seorang perempuan saja bisa, apalagi orang laki-laki. Ini perempuan, namanya Syekhah Sultanah Az-Zabidi. Syekhah Sultanah Az-Zabidi. Beliau ini seorang wali perempuan yang punya makom yang tinggi sehingga dia mendapatkan makom mukalamah. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam bisa mendengarkan suara daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan langsung seperti Nabi Musa. Di antaranya beliau mendengarkan suara yang mengatakan begini, wahai Sultanah, apapun yang engkau inginkan pasti aku beri. Nah, karena Syekh Sultanah ini adalah orang yang mengerti, orang yang berilmu, dia gak mau sembarangan, gak segera dijawab. Beliau datang ke ulama besar, musyawarah. Saya mendapatkan suara seperti ini. Ini seorang yang ngerti, punya ilmu, masih musyawarah, masih tanya kepada orang yang lebih alim. Kadang-kadang maaf, ada dari kita ini kurang mengerti, kurang faham, mutusi sendiri. Gak mau musyawarah sama ulama, gak mau musyawarah sama orang yang ngerti. Ngasih nama anak saja gak mau tanya ulama. Dijenengi dewi, bocok Al-Quran, tabat yada, wah bagus sih. Gak ono di kampungku jenengi tabat yada. Abdullah wis akeh, Umar wis akeh, Abdul Qadir wis akeh, tabat yada gak ono tunggali. Akhirnya dijenengno tabat yada. Gak takok yang kiai, gak takok yang ulama. Akhirnya anak ciloko terus. Artinya tabat yada itu ciloko. Naudzubillah.
Minta. Ada lagi manten datang itu mulai datang sudah lemes, turung kawin iki. Teko itu jubahan dikarak lemes. Subhanallah waktu dinikahkan siapa namanya? Namanya adalah Ta'ban. Ya Ta'ban, angkah tukah. Jenenge Ta'ban. Ta'ban itu capek, lemes. Lah ya apa anake dijenengno lemes iku ya apa? Ya ini Syekhah Sultanah ini dia akhirnya datang ke seorang ulama musyawarah. Saya mendengarkan suara. Isi suara itu, "Hei Sultanah, engkau inginkan apapun, permintaanmu apapun akan aku beri. Kira-kira permintaan apa yang aku ajukan?" Dijawab oleh gurunya, "Mintalah engkau ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah di dunia." Karena tidak ada permintaan yang lebih tinggi daripada itu. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada itu. Akhirnya beliau pun minta bisa bertemu dengan Nabi SAW secara langsung di dunia. Sampai akhirnya beliau ini saking seringnya bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, sampai ulama-ulama di zaman itu titip salam sama Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah, tolong nanti kalau engkau bertemu Nabi sampaikan, saya punya hajat begini. Saya punya permasalahan begini. Syekhah Sultanah ketemu Rasulullah SAW disampaikan secara yaqadhah, ketemu langsung. Ada orang yang mengatakan begini, ada orang pertanyaannya begini, Nabi SAW menjawab, "Quli, katakan kepada dia hajatnya terkabul, katakan pada dia jawabannya begini." Saking begitu seringnya bertemu dengan Nabi SAW. Oleh karena itu makanya mahabbah kepada Rasulullah SAW ini luar biasa. Kalau sudah bicara mahabbah sudah, ini sudah paling tinggi, paling notok sudah. Ini sudah makom paling tinggi kalau sudah mahabbah. Makanya kalau kita ini sudah mendalami mahabbah, kita betul-betul menguatkan mahabbah sudah. Jangan khawatir sudah. Semua urusan dunia akhirat semuanya bakal teratasi. Saya ingat cerita daripada Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Husin As-Segaf mata'allah bihayatih. Beliau suatu saat pernah merenung. Ketika itu beliau duduk di tuku abahnya Habib Husin dulu, Husin bin Abu Bakar. Dulu punya tuku kitab, tuku apa? Kenrolis itu kitab. Tuku sarung, tuku kopi ya. Waktu itu duduk di situ merenungnya begini, bagaimana sih cara yang cepat mendapatkan makom itu, bagaimana sih cara yang cepat jadi wali itu. Merenung, nggak ngomong, cuma dipikirkan saja di dalam benaknya saja. Tiba-tiba Batul datang. Langsung Batul ini ngomong pakai bahasa India. Ngomongnya gini, muhabbat. Nah, dulu Abu ya kaget, iki wong kok moro-moro ngomong muhabbat. Diusir sama Abu ya, iki serius mikirno kewalian kok dijak nyanyi India. Muhabbat. Nyingkir dul. Ganggu Subhanallah, Abuya pulang dari toko ke rumah, buka kitabnya Habib Husin yang ada di lemari. Dibuka kitabnya, nah, ketika dibuka secara acak ini bukanya ya, pas tengah-tengah dibuka, ternyata di situ ada perkataan Imam Junaid seperti perkataannya Batul.
Isinya bagaimana? Paling cepatnya cara menuju Allah, menjadi wali Allah adalah mahabbah. Aqrabu syai' lil wusul ila Allah al mahabbah. Aqrabu tariq ila Allah al mahabbah. Baru Buya heran lu bener omongan Batul iki. Saking Imam Junaid bahasa Arab, Batul bahasa India. Beda gitu tuh. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa mahabbah ini luar biasa. Para wali-wali Allah itu menjadi cepat dekat kepada Allah, cepat dekat dengan Rasulullah SAW, mudah dalam beribadah, mudah dalam mujahadah, dikarenakan mereka mempunyai mahabbah as-shadiqah, cinta yang benar, cinta yang sungguh-sungguh, bukan cinta yang ngaku-ngaku, bukan cinta yang main-main. Mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan mahabbah yang shadiqah, mahabbah yang sungguh-sungguh insya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para muhibbin insya Allah, dan mudah-mudahan kita didekatkan dengan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.